Dan entah mengapa Saun malah bertanya apa Hiju benar-benar tak bisa bicara. Lalu bagaimana nanti berkomunikasi dengan timnya? Dan Hiju pun ngide jika sebaiknya Saun belajar bahasa isyarat juga, agar ia pun bisa mengoreksi apakah penerjemah sudah menyampaikan pesan dengan baik atau tidak. Tapi sekali lagi Saun masih ingin menguji Hiju dengan naskah yang belum ada di manapun. Saun pun larut seolah di ruangan itu hanya ada mereka berdua saja. Tapi setelahnya Saon langsung buru-buru keluar dengan wajah yang kalut tak percaya. Ia pun lalu mengingat kembali segala perkataan Hijau. Dan pantas saja ia bertanya random tentang Hijau bisa bicara atau tidak. Karena ternyata Saon sudah melihat CCTV saat Hiju terkena serangan panik di mobil polisi kala itu. Wah, sungguh benar-benar tak bisa dipercaya. Ternyata Hong Hiju bisa berbicara. Saon pun kalut sekali. Tindakan Saon saat wawancara tadi membuatnya jadi bahan taruhan. Jadi, apakah Saon itu menyukai kandidat Hong Hiju atau tidak? Dan setelah dipikir-pikir, ternyata jawaban Saon ia pun menyukai Hong Hee-joo. Ayah Hee-joo dipindahkan ke panti yang sangat bagus oleh Saon, mewah dan nyaman. Hee-joo pun menyadari jika Saon juga sebelumnya telah mengunjungi ayah. Entahlah, sangat kejam tapi baik, sangat hangat tapi juga dingin. Dan Saun pun mengingat kejadian masa lalu. Saat kecil, ia dipaksa makan boga bahari di mana ia tak menyukainya. Sedangkan di bawah sana melihat seorang gadis yang tak bisa bicara dilarang makan oleh ibunya. Jadilah ia menyeret gadis itu dan memintanya untuk menghabiskan makanan di piringnya. Akhirnya mereka pun berkenalan dan gadis itu adalah Hong Hee-joo. Orang yang sat. Saon kini sudah mendapatkan hasil penyelidikan tentang Ji Sang-woo. Tapi ia masih belum puas, makanya kini bertanya pada Yuri dan memberikannya 3 menit untuk memberikan info apapun tentang Ji Sang-woo. Dan meski gelagapan, Yuri akhirnya menerangkan jika yang ia tahu Sang-woo itu tumbuh di panti asuhan Nuri. Hee-joo menyadari jika pemilik asli dari cincin pernikahan telah kembali. Ya, Hong Ina kembali ke Seoul. Dan tiba waktunya Hee-joo menjadi si 406. Kini ia pun memberi alasan jika Hong Ina itu harus kembali ke posisinya. Lagi pula, memang ialah yang diinginkan. Sedangkan Hong Hee-joo hanyalah seorang boneka. Mendengar hal itu, Saun pun meremehkan 406. Ternyata ia tak tahu sampai sedalam itu. Karena nyatanya, orang yang terakhir bertemu dengan Hong Ina saat pernikahan adalah dirinya. Dan telah dibuat kesepakatan. Jadi Hong Ina itu mau bagaimanapun tak akan bisa menjadi istrinya Baek Saon. Wah, Hee-joo kebingungan. Ia baru mengetahui fakta itu. Segera ia pun menutup teleponnya, terlebih Saun pun sudah pulang ke rumah. Saun lalu memberikan selamat karena saat wawancara tadi kinerja Hee-joo sangatlah bagus. Dan para besan sudah biasa deh, tak akur. Padahal ada begitu banyak pasang mata yang melihat. Ulang tahun harian Chungwon pun digelar dengan mewah. Semua orang penting tentu hadir. Ketua Hong lalu terus saja bicara tersirat tentang Baek Saon yang masih belum juga menunjukkan ketertarikannya untuk ikut dalam kampanye ayahnya sendiri. Hee-joo tentu juga hadir di acara itu. Dan ibunya Hee-joo sungguh menyebalkan. Ia membuka kardigannya Hee-joo agar lebih pantas katanya. Hee-joo digosipkan oleh beberapa wanita mengelak dirinya. Katanya ia adalah bayangan dari Hong Ina. Dan semua orang tahunya jika Hong Ina lah yang sudah menikah. Tanpa mereka sadari, Hee-joo ada di sana mendengar ocehan mereka. Dan suasana pesta sungguh tak cocok dengan Hee-joo, terasa sangat asing. Hingga Hee-joo pun mengasingkan diri di atap seorang diri, menghirup udara malam dan menegak minumannya. Dan sudah jam 10.406 pun mulai menelpon Baek Saon. 406 malah bertanya bagaimana perasaan Saon ditinggal tunangan kabur sehari sebelum pernikahan. Dan malah mendapat gantinya Hong Hee-joo, wanita yang suram dan tak bisa bergaul. Dan juga tak berguna, yang hanya bisa menjadi bayangan Hong Ina. Pastilah Saon merasa tak senang kan? Saon pun lalu menjawabnya,
dan menyalahkan segala pemikiran dari 406 itu. Karena Hijau tak seperti yang ia katakan tadi. Hijau itu tak suram dan bukan tak bisa bergaul. Hanya saja orang-oranglah yang lebih dahulu kasar padanya. Dan sedang mengobrol begitu tanpa Hijau sadari, Saun sedang mencari dirinya sambil berteleponan. Dan akhirnya Saun pun melihat Hijau yang kini ada di hadapannya sedang memegang telepon. Apakah Saun menyadari jika 406 itu adalah Hong Hijau? Tunggu kisahnya di episode 5 mendatang.